yang bilang katanya berani gak lu gue ke backstage gitu. Ya udah ayo. Tiba-tiba jadi emergency meeting. Siapa? Itu Mas Dean yang ngomong. Ini Mas Ren. Oh Mas Dean. Lihat guys. Lihat guys, lihat. Gue kena cok. Astaga. Lihat dia aja nggak bisa membedakan. Waktu itu kan katanya gua harus ngobrol sama yang sebelumnya nanya-nanya nggak dibales. Ketika gua ngobrol digoreng lagi. Astaga. Tuh kan, emang Mas Dean guys. Mas Dean guys ya. Lu juga. Lu juga. Lah, gua kan nggak bocorin apa-apa Mas Reno, emang ada gua kasih tahu pembicaraannya. Nggak ada kocak. Nggak ada, gua menjaga rahasia aja guys. lah ya. Roasting aja lah ya. Ya udah roasting Iya. dikit-dikit lah ya. Ini mic gue udah aman kan? Aman. Aman. Angel, tenang. Aman. Ya udah. Kontrak darah, Tadi aman. Kontrak darah mah aman. anjay. Enggak, tadi ada apa ngebahas soal rezim Oh, iya, Dean deh. versus rezim Oner. Ya nggak Mas Ade? Iya. Banyak kan? Lebih Ya. enak rezim owner apa rezim Dean KT? Changer. Rezim saya. Wah, emang iya rezim saya mana tuh? Rezim Jadi saya gini. lebih enak. Gue menjelaskan deh. Jadi kan waktu itu Mas Dean udah nge-RP berat kan. Gue belum jawab kan. Nah ini gue jawab kali ya. Udah dijawab waktu lihat itu beda kesempatan zaman. guys, lihat kesempatan, lihat. Emang Dia cok justru 44.000 cok. PP idiot ini guys. Oke. Oke, Agak lah, kita jadi- ini. Kan Kita waktu bahas itu gue cuma tuh. ngomong dikit kan. Gue cuma bilang katanya apa namanya rejim dulu sama rejim zaman dulu. Oke, kita biarkan kita kasih RP ke Mas Dean, oke. Gimana? Gue gak ngasih RP, cok. Gue cuma menjelaskan POV-nya. Oke. Jadi di e-sports itu, apalagi di EVOS itu udah nggak kayak yang dulu deh. Kalau lu lihat kan, coba tanya Angel deh. Dulu BA kita berapa Angel? Dulu BA kita tuh hanya sedikit. Yang mana nih? Terus Yang kerja apa yang enggak nih? Oke. Gue ada soundboard ketawa sekarang deh. Bodoh amat. Nah. Gak kedengeran sumpah. Kita fokusnya juga sekarang udah beda. Kita banyak offline event, terus banyak yang harus kita kejarin. Bukan hanya di e-sports aja kayak gitu. Apalagi kan dulu kan juga Mas Dian kan head of e-sports. Kalau saya kan head of e-sports, Evo Talent, dan head of community. Jadi banyak yang harus difokusin kayak gitu. Makanya jadi yang difokusin ke Evo sekarang juga ada banyak, bukan cuma hanya di e-sportsnya aja. Dan bedanya tuh di sana. Di luar dari itu juga masih ada perbedaan lainnya. Dari kayak zaman yang dulu ketika kita ada investor, ketika kita punya dulu itu kita sempat di publik juga, kita di announce juga kalau kita tuh dapat seri B yang dimana kita dapat investasi berapa USD kayak gitu. Dan sekarang kan kita harus fokusnya tuh sama sponsors kayak gitu. Dan itu yang berbedanya. Dan itu yang kenapa di MPL season 10 setelah itu kenapa Mas Dian cabut? Aduh, RP berat. Mas Dean. Lihat di Ervin guys. Mas Dean. Nah, tuh. Jawab ya. Terjawab nggak? Kan nggak ada Mas Deannya, lagi dagang Mas Dean. Dia lagi dagang. Tuh katanya guys, Jadi- kenapa Mas Dean cabut guys? Jadi kan waktu gua di stream lu kan itu pertanyaan mendadak ya. Gue cuman bisa bilang beda. Nah, kenapa beda? Bedanya tuh gini. Banyak yang beda. Dari yang pas zaman Mas Dian pegang, zaman yang gua pegang itu beda banget. Dan yang harus difokusin tuh ada banyak gitu sekarang. E-sports itu sekarang bukan cuma e-sports aja gitu. E-sportsnya itu luas kan. Gitu. Cuman bener apa yang dibilang itu gue nggak bilang salah atau apa, gue juga refleksi sama diri sendiri juga. Gue juga jadiin pelajaran kayak gue yang tipikal yang yes man, bener gue yes man, tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk biar EVOS itu bisa kolaborasi masing-masing division. Kalau lihat dulu EVOS itu ya udah fokus sama e-sportsnya aja gitu. E-sports itu jadi klien dari semua divisi, tapi nggak harus kayak gitu. Buat bisa kolaborasi, buat kita bisa bikin EVOS itu jauh lebih besar lagi dari sisi yang lain, bukan hanya e-sportsnya aja gitu. Tuh. Bener gak Jel? Oke. Boleh. Tapi kan kalau nggak ada Mobile Legend, Evos kasihan. Lu mau lebarin sayap kemana juga berat kan kalau nggak ada MPL. Bener, jadi Mobile Legends itu kan kemarin e-sportsnya juga udah ngeluarin datanya tuh. Datanya 83% apa 85%
EVOS itu fuse itu di Mobile Legends gitu. Dan itu benar Betul. gitu. Cuman memang kenapa decisionnya kita bareng pas di season lalu kita adanya Warlord, terus ada siapa Super Red, terus ada Fun. Terus kenapa season ini kita rosternya sama? Itu balik lagi ke discussionnya itu sama coaching staff, sama player, hasil trial, bukan manajemen call decision. Terus jadinya apa namanya? Gua mau playernya ini kayak gitu. Kan kalau dulu kan Mas Dian pernah tuh bilang di stream tuh MPL season 10 ya. Bilang katanya semua decision player ada di manajemen. Iya. Gitu sebenarnya. Semuanya tuh balik lagi ke coach gitu. Coba gua tanya sama lu deh. Jamet baru saja mengirimkan Memang dukungan kalau misalnya 100.000. apa namanya kita mau Mantap, nentuin Mas roster Reno. hari ini siapa? Esport Memang manajemen yang bukan nge-call. cuma buat esport Lah aja. beda zaman bro, Tapi di zaman gue yang mah karena penting itu pelatihnya GG e-sportnya. semua jadi nggak butuh Epos manajemen. e-sport Fuck this mau shit jadi bro, OPK. jauh-jauh. Dan emang bener, semua tim e-sport juga nggak ada manajemen yang nge-call siapa yang main, siapa yang mau diambil player. Lah kan kalian yang ngomong katanya ada yang ngatur dari sisi manajemen, kan kalian yang bilang. Siapa yang bilang? Lah nggak tahu saat itu ada yang bilang katanya manajemen juga ikut campur masalah roster, masalah player. MPL season 10, Mas Dian pas lagi streaming bilang itu. Ya, ada kan ikut campur berarti manajemen. Gue nggak ada ikut campur. Gak ada kan zaman lu? Zaman Lu gak gua- ada yang pas 10 ya? Lu Ya, terakhir enggak kapan sih maksudnya manajemen itu pasti ikut campur. Cuma mereka tuh nggak yang turun kayak tangan memilih kan? iya enggak, mereka tuh cuma Iya. kayak berunding masalah nanti pemainnya dinego sama siapa gitu-gitu. Kan gitu Nah. kerjanya kayak gitu, dapat biasanya. Betul. Nah itu masih Betul. terjadi sampai sekarang. Oh, berarti Benar. enggak Masih sekarang sama. emang duitnya ada? Duitnya ada, cuman plannya seperti apa? Ini dia pakai sama tahu gue pakai juga. Oke, nih pertanyaan lagi. Oke. Apakah Mas Den masih ikut campur dengan EVOS? Itu dari IG aku. Oke, apakah Mas Dian masih ikut campur dari MPL Hmm. season 10 setelah mau masuk ke MPL season 11, habis itu Mas Dian ngajuin resign. Terus di situ aku ditinggal sendiri sama Mas Dean yang dimana aku gak banyak di handover kerjaan VP regional yang aku jadi jabatannya head of esports. terus sampai akhirnya di situ di satu sisi Mas Diana udah cabut, semuanya masuk ke aku. Terus akhirnya ya udah apa namanya Mas Dian gak ada bantu sama sekali setelah itu. Gitu. Yang bantu aku tuh ada satu orang. Kan lu bilang ya dia apa? Lu bilang katanya gak ada tuh Mas Reno ngechat gua, tapi ada satu orang yang bantu gua dari sisi diskusi, terus brainstorm itu ada Matthew. Gitu. Itu yang bantu gua Matthew. Tuh. Tapi katanya kan lu nggak ngechat sama sekali ke Mas Dean. Sekarang gini. Kita tuh sibuk masing-masing kok. Dia Mas Dean gua sibuk ketemu- apa? Baru Joget saja bangsat paling mengirimkan gini-gini. Gua dukungan di 1 juta. WCG mau Baju ketemu RR dia plus kagak ada medali waktu, M1 Cok. Dia langsung medali cabut. empol. Mau ketemu aja gak sempet gitu. Jadi intinya emang komunikasi itu nggak bisa karena kita masing-masing udah punya kesibukan sendiri, bro. Elit balik anjing lagi. lu, apa pakai baju itu Balik anjing? lagi apa Kalau yang mau lu- ditanya. Terus kan kalian kan di satu sisi kan kalian juga streamers. Apalagi kalau gua respect lah sama Ade yang bisa menjaga kerahasiaan, terus dia udah bisa apa masuk ke backstage, masuk ke apa namanya ke GH kita buat lihat scrim. Tapi apa namanya Ade itu tetap jaga rahasia, nggak ada yang dibahas kayak gitu. Dan itu kan harus dijaga cara kita menyebarkan apa namanya internal problems lah, internal isu lah atau apa itu tetap harus dijaga. Nggak Oh, bisa berarti, yang berarti lu nggak percaya Mas Dean bisa disebarin gitu. balik lagi kan waktu itu aja kalian aja live apa namanya announcement player bareng sama siapa. Nah kan bahaya, takutnya leak, takutnya bocor. Oh, jadi lu dikiranya kita berpihak pada pihak ararki gitu. Bukan, Ada ya, guys? guys. Ada ya. Oh, gitu Mas Reno, guys. Oh gitu. Ikuzo, gitu. Lihat ya, si Ade tuh jago banget, Cok. Jadi ketika lagi ngomong terus diarahin buat roasting, jago banget, Cok, ngelesnya. Bagus Tuh. memang. Jago banget, jago. Tapi kita lagi nggak bahas yang itu ya guys. Ada aja. Yuk tetap on air. Ini hanya kenapa kan soalnya netizen ini kan juga banyak apa ya banyak Tiba-tiba nanya sih. kan apa Iya. bedanya rezim Dean dengan rezim on air ya itu ya jawabannya ya. Ada. Oke. Perbedaan target dalam berbagai kompe yang perlu perbedaan target dalam berbagai kompe yang perlu dicapai saat rezim luch dan rezim on air. Hah? Oke. Oh ya, target perbedaannya. untuk juara itu Betul. gimana gitu. Hmm. Yang pastinya semua harus juara lah. Kayak yang beda itu targetnya itu adalah zaman Mas Dean itu kita punya investor pada waktu itu, kita punya
visi juga, terus kita punya Sabar guys, kita tuh harus dengerin ini Mas Reno lagi ngomong, kita punya goblok orang modal lagi yang ngomong sangat tuh dihargain banyak lah bangsat. waktu itu. Masa gue Dan tiba-tiba itu, langsung pakai baju apa arki, namanya, pakai kalangan targetnya itu lumayan M1. tinggi, Tolol, bahkan kita lagi punya ngobrol Malaysia, dia, kita biarin punya guys. Filipina, kita punya Thailand, kita punya Vietnam kayak gitu. Tapi di yang pas zaman yang sekarang ini kita udah nggak ke arah sana. Kita apa namanya, lebih menjaga Ini gue healthy ketawa-ketawa aja udah kagak finansial sopan juga, ini anjing, supaya kagak bisa semuanya ketahan tuh soalnya berkembang anjing, bareng lucu juga, banget Cok. kayak gitu. Dan makanya apa namanya, kita coba biar nggak kayak dulu yang spend terlalu besar tapi hasilnya memang sempat bagus sempat enggak. Roda kan berputar kan, kadang bagus kadang enggak. Nah yo Mas Ade mau ngomong nih. Nggak ada, gue dengerin kalian aja. kirain udah Kan ini acaranya kalian, gue nggak berhak untuk ini kayaknya gini. Boleh lah Dek, mau nanya apa Dek? Iya boleh lah. Daripada nanti abis ini Mau nanya, kok bisa sih 3 kali nggak lolos playoff? Apa sih tolol-tololnya? Yang pertama siapa gue tanya? Yang pertama siapa? Lah nggak sama pertama, lu 2 kali Oke, bangsa. gue yang kedua ya. Nah, di luar dari 2 kali nggak lolos playoff, cobalah dibuka guys mindsetnya itu. Kita tetap ada internasional, coba MPL season 11. MPL season 10 ke 11 juga masih ada ISF. Terus masih ada WCG, terus ada EWC juga ada Mobile Legends, ada Free Fire, ada Apex Legends. Bahkan juga kemarin juga selain EWC kita ada Worlds, Pokemon juga, ada TCG, ada Unite. Tapi itu semua kan biasanya nggak kelihatan. Fokusnya tuh kenapa bisa nggak lolos playoff 2 kali gitu. Dan itu yang udah dibahas tadi di pertanyaan pertama kan. Itu. Bener gak deh? Bener gak? Tidak menjawab kan. Kalau misalnya lu nggak lolos playoff kan tandanya ada something di regular season dong. Kalau sampai Benar. sejatuh itu tandanya achievement Tadi yang lu lu kalau walaupun sejatuh misal lu dapat achievement oke lah lu menang Oh. ini menang itu, tapi kan yang dipertahankan adalah konsistensi. Lu tuh punya apa ya? Tim. Punya tim. Hmm. Kalau misalnya Oke. tiba-tiba dia jatuh lagi berarti ada something yang gak work dong. Nah, Ya. kira-kira kenapa? Why? Kok bisa sih bisa sejatuh itu? Harusnya Oke. kalau lu menang, tandanya lu tuh udah punya pondasi yang kuat. Ya nggak? Gua Benar. menang ABCD, season depannya masih top 3. Ya. Menang data ABCD top 3, juara 1. Bosen sih sebenarnya, tapi ya udah itu faktanya kan. Jadi kan masih ada pondasinya tuh. Tapi kok Benar. bisa sih lu tuh punya alasan lu Drop udah dulu. menang internasional tapi tiba-tiba langsung blok jatuh, terus jatuh lagi, sekarang makin parah. Nah, why? Nah itu yang kemarin yang tadi gue bahas juga. Jadi FPL season 13 menuju ke season 14 itu padat banget deh. Kita ada MPL season 13 yang playoff itu yang lumayan panjang. Terus kita juga di lower bracket. Dari Yang Unix lower Attack. bracket itu lu kan udah pernah merasakan juga kan, BO 5, BO 7 dan itu capek banget kan. Terus abis itu ada ISF qualifier, turnamen hero. Habis itu ada ISL juga, dan ISF dan ISL kita kalah dua-duanya. Habis itu di MSC juga kita rungkat juga kayak gitu. Dan itu yang faktornya itu bisa mengurangi fire-nya mereka sebelumnya. Yang sebelumnya pas mereka masuk di MPL season 13 kan tuh. MPL season 13 mereka semangat banget, terus ngelihat EWC, scene baru yang ada di Mobile Legends yang awalnya itu bahkan lebih tinggi lah MSC-nya itu prize pool-nya dibandingkan M series. Terus banyak lah faktor yang bikin mereka fire lah, yang bikin mereka semangat. Tapi masuk ke season 14 itu banyak faktor yang bikin mereka down juga kayak gitu. Dan itu yang mungkin menjadi penyebab juga mereka jadinya mungkin lebih loose lagi Iya. dalam ngejar meta, lebih Oke. loose lagi dalam lebih ketat di latihan atau misalnya Oke. standar dan lain-lain. Kayak gitu yang jadinya Oke. snowball lah sampai di akhir. Jadi Ya. hanya karena turnamen padat. Salah satunya ya, lu tau gak kita lock rosternya itu pas lagi di Riyadh, Cok. Dan kita nggak sempet trial apa-apa gitu. Dan emang Oke. decision dari tim untuk bareng sama roster yang sama. Tapi kan kayak gitu harusnya udah ada plannya lah. Kalau gua dulu, nih kita ngomong zaman gua ya. Kalau dulu kan juga kalau Boleh. ya kan emang namanya menang, pasti lu Iya. akan ada terus kan Onyx. Ada terus-terusan kan sama berarti dong. Benar. Dan Onyx itu kan yang Onyx kalau kita lu ngomong kebetulan- padat, kayaknya Onyx lebih padat gak sih daripada semua tim? bener. Kan dia Dan itu menang terus sama dengan lu qualified ke turnamen apa gitu-gitu kan. Nah, mereka tuh kalau gue lihat mereka tuh ada pembagiannya sama kayak zaman gue dulu. Jadi ada pembagian di mana ini tuh sisinya dia nge-track player, planning ke depannya gimana. Habis itu ada sisi di mana kita tuh fokus sama waktunya yang ada.
Benar. Kayak gitu kan harusnya ada dong. Benar. Kalau misalnya mental juara, lu tuh udah siap champion, harusnya lu tuh udah punya plan ke depan mau ngapain. Kecuali lu nggak punya plan, tiba-tiba dadakan, anjir, kita harus ngapain nih, bingung nih, aduh, besok kagak ada lagi, mana besok roster kan jadinya numpuk kalau kayak gitu dong. Harusnya Oke. plannya ada dong. Ada plannya, dan itu yang memang udah di setup dari awal. Kalau kita itu nggak ganti roster, kita akan tetap dengan roster yang sama. Cuman memang missnya itu adalah pas di awal season, yaitu ngejar metanya, ngejar ininya, guide playersnya. Terus yang udah kelihatan kan sama lu juga pas dari MPL playoff, terus pas di MSC itu kita udah ketinggalan banget kan yang lu bilang itu. Dan itu yang lose kontrolnya ke arah sana, dan sampai akhirnya pas udah masuk awal season, early season, kita udah 0-4, itu udah snowball banget sampai belakang. Banyak faktor X lain yang bisa dibilang kayak jadi faktor kehancuran mereka lah kayak gitu, dan sampai sekarang. Tapi Oke. mereka itu nggak berhenti buat tetap kerja keras kayak gitu, buat do something gimana cara bounce back kayak gitu. Kenapa Jal? Oke. Iya, intinya adalah memang dari awal MSC itu. Ini aku meluruskan ya, bukan meluruskan. Ini aku ngambil kesimpulan ya. Iya. Ya. Ya intinya memang dari awal itu yang udah dijelasin dari awal juga kan, emang nggak ada rencana buat beli player, bener kan? Tapi ternyata malah snowball, bener kan? Yes. Tapi untuk plan kedepannya, Benar. Plan memang kedepannya, nah kalau misalnya permasalahannya duit kan udah dibilang dari awal permasalahan itu bukan duit, tapi memang rencananya itu tidak untuk beli player, benar kan Mas Reno kan? benar. Jadi plan kedepannya adalah dengan duit yang memang ada, mau Kita diapain? akan beli player dan akan invest. Dan tapi Nah, belajar nih kita dari season 12 D. Season 12 kita nggak lolos playoff, terus masuk ke season 13, branding kita tuh udah lumayan rusak lah. Jadinya banyak player mungkin yang nggak oke untuk masuk ke kita, dan itu yang akan kita lakukan adalah lebih effort untuk nge-acquire dia lah kayak gitu. Entah itu dari nah, fasilitas, dari benefit, dari cara nge-reach-nya mereka kayak gitu. oke. Oke, kalau misalnya lu Ya. ngomongin plan ke depannya bakal beli player. Kalau misalnya player itu nggak dijual, apa? Gak Player mau nggak gitu, misalnya nggak mau dijual. dijual gitu, kayak lu pengen ABCD misalnya, terus ternyata atau mungkin ada kendala dari budget, atau misalnya playernya nggak mau, bukan nggak mau, Nah. maksudnya player itu dari timnya mungkin jadi kayak dimahalin karena mungkin EVOS, EVOS kayaknya lagi tahu nih, Pasti. kelihatan. Misalnya gitu kan, gimana plannya? Itu udah tahu gua, itu udah pasti. EVOS itu di Kan kayak masa gitu biasanya kan, sekarang, makanya gue tanya gimana kalau misalnya ya kayak kan? gitu. Kan lu ngomong soal Udah. budget nih. Kan pasti budgetnya pasti lebih dong, karena EVOS biasanya kalau kayak gitu tuh dimahalin, dan kalau lu jual Ya. pun pasti kayak gitu juga sama dong. Benar. Nah, Dan itu gimana makanya yang kalau memang misalnya kita memang nggak komit. dapat plannya? Apakah Dan itu emang pakai komit. roster yang sama, atau random pick dari trial, Ya. atau dari akademi, atau dari MDL, atau dari Yang Lignas, pertama atau pasti dari ada mana? plan B-nya kan? Pasti ada plan B-nya. Oke. Plan B-nya itu EVOS itu kan punya MPL, punya MDL, punya Liga Nasional, bahkan punya LAN 2 lah. Dan itu yang pasti trial itu cari racikan yang paling bagus lah buat plan B-nya. Oke, Nggak, oke contohnya guys, kita stop dulu. Stop dulu. Apa? Ini sudah mulai menjauh, ya kan? Oke, Gimana kalau kita bikin live stream yang lain? maksudnya? Ya, bikin live stream lagi buat ngebahas hal ini. Karena ini kan udah ngomongin plan ke depannya kan, bener kan? Nah, Nah, sekarang itu kita itu mau meluruskan hal-hal yang ada dulu. oke. Nah itu kan plan, maksudnya ke Betul. depan kan. Itu sebenarnya itu udah ada. Kan dari dulu kan tadi kan lagi Iya. bahas plan kan, masih satu konteks kan, masih bahas plan. Iya, Kan tapi mungkin kan EVOS itu Fans sudah tahu, terlalu EVOS Fans kan jauh. Ian. Kan sekarang gini, kondisinya EVOS Fans. Aduh, kira-kira EVOS kalau nggak ada plan ke depan, kira-kira gimana ya? Nah, mungkin ini waktu yang tepat untuk seorang Mas Reno memberikan tahu kayak gambaran-gambaran plannya ke depan, misalnya gimana. Gini-gini kan Baik. banyak beredar tuh. EVOS nggak mampu beli Baik. player, EVOS begini-begini. Nah, ini Nah. saat waktu yang tepat ini Baik, harusnya yaudah. plan B. Oke, Betul. oke. Intinya, deh, gua belajar dari MPL 12 ke 13 lumayan sulit. Intinya kita akan ngasih effort lebih juga untuk acquire player. Yang kayak lu bilang tadi benar, EVOS tuh pasti harganya akan dimahalin, akan Betul. dinaikin. Itu udah pasti. Ya cuman itu konsekuensi kita. Gimana cara kita season selanjutnya bisa lebih bagus, ya kita harus terima konsekuensinya. Entah itu negosiasinya, entah itu effortnya, kayak gitulah. Hopefully nanti dengan coach yang dengan coach yang baik, dia milih playersnya siapa, dan bisa pilih players yang juga baik juga kayak gitulah. Oh, berarti Tapi coachnya diganti coachnya. Belum tentu, nanti akan ada trialnya, ada mungkin coach baru juga mungkin. Intinya bongkar lah semuanya, kita bakal rombak.
Ada nggak? Oke, satu nih. Ada Boleh, nggak boleh. kira-kira yang paling tinggi untuk dipertahankan? Coba menurut dulu kan udah melihat kan. Kira-kira ada Ya. satu orang nggak siapa gitu? Bisa nggak lu mention siapa? Satu orang yang dipertahankan. Mungkin Kemarin gua satu ada orang meeting. yang sangat berpengaruh sekarang yang mungkin kedepannya bakal dipertahankan, bisa kali kayak gitu. Sebenarnya gue nggak bisa milih-milih. Gue nggak bisa milih satu orang 50.000 siapa, terus dari satu orang Gita. siapa. Gue kemarin juga udah meeting sama anak-anak juga, sama anak-anak Glory. Gue udah bilang gue nggak bisa datang ke sana, gue nggak bisa ada follow up meeting sama kalian beres turnamen. Tapi gue bilang kita pasti akan rombak. Gue bilang siapapun yang masih on fire, siapapun yang masih semangat buat season depan, pengen menangin lagi, itu silakan stay untuk trial. Dan gue remind juga kalau kedepannya itu akan lebih padat lagi dari latihannya lebih keras lagi. Kayak yang lu bilang, standarnya akan lebih dinaikkan lagi. Intinya kita mendengar kan kata Mas Ade kan. Jangan digoreng malah emergency meeting. Iya, jangan digoreng oleh emergency. Karena ada meeting, bilang kita mendengar. katanya kita nggak pernah chat, kita nggak pernah mendengar. Ini kita mencoba mendengar POV lain. Kemarin kemana aja anjir. Kemarin kemana aja, Bos? Kemarin kemana aja, Bos? Kemarin kemana aja kan banyak yang harus dikerjain, Ade. Siap. Oh, berarti kalau lo bilang banyak yang harus dikerjain, berarti ada orang yang nggak capable di Mobile Legends-nya. Nah, ini lihat ini. Caranya Ade tuh gini, Nggak guys. gitu. Nggak selalu gitu. Iya, Makanya iya nggak tahu dong. kan. Nggak tahu kan, nggak semua hal. Tapi semuanya dikerjain tapi bisa benar, kayak gitu Jel. loh. Tapi benar, ketika kita udah mencapai tahap ini, nggak lolos playoff, itu pasti ada yang nggak capable. Nggak Ya, bisa intinya- menyangkal, nggak bisa menyangkal. Iya, Emang benar, emang benar. intinya kalah ya kalah aja. Pasti ada yang nggak capable. Aja. Gitu loh. Cuman Terus- nggak perlu disebutkan siapa orangnya atau siapa ininya gitu, nggak usah lah. Iyalah nggak perlu kayak gitu kan, berarti cuma mau tahu apa yang nggak works aja selama season ini. Benar. Kan gue nggak pernah ada di posisi kayak gini kan, jadi gue nggak tahu. Cuaks gitu. Soalnya Ada nggak, sebab-babuknya ya itu masih top 3 sih. Oke, nah Kita habis itu 10 ini nggak ada juga ya? banyak yang Nggak ada lah. ini apa yang masalah. Ini deh Mas, ini udah rame juga, udah terlalu panjang juga ya nampaknya kita ya. Soal ini. Soal enggak, tapi terima kasih loh Mas Ade jadi menjawab semuanya. Iya, loh. terima kasih juga Covernya Ciangel juga masih bagus. bertahan di EVOS, keren sih. Ya, kontrak terima Ade darah kasih juga emang. mau loh. bertahan. Apa? Iya. Apa? Nggak bercanda. Ini kenapa nih? Apa? Ade juga mau bertahan. Apa bertahan apa? Nggak pernah ada yang ngechat. Baru kali ini Oke. ngechat Mas Reno. Lu bangke lu ya. Gue dari season berapa ngajakin lu ya? Nggak ada, apalagi ajakin nih, mulai deh, bocil ajak. Oke. Berseason-season. Nah, ini nih Mas Reno, banyak yang Ya mempertanyakan. udah ya, juga kalau soal- kalian masih lanjut, gue mau restream lagi. Makasih loh. Oh, Boleh, Makasih boleh. ya, Oke, Ciangel, baik. Mas Terima Reno, kasih. good luck Oke. buat EVOS. terima Semoga kasih ya, sudah semoga membantu beneran para plannya netizen. tuh bisa jalan. Semoga mendapatkan yang sesuai Amin. plan. Busuk-busuknya dapat 80% lah, nggak apa-apa. Amin. Semangat ya. Semoga besok-besok nonton nggak dongo-dongo amat lagi. Amin. Oke, Amin, semangat ya. terima kasih. Duluan ya, Ciangel Thank you sama deh. Mas Reno, Oke. makasih ya. Oke. Yo, thank you. Nah, lanjut nih. Siap.